Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Berlian Nursyanti Mahardika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran etika dan tanggung jawab sosial bisnis, dan rekan-rekan mahasiswa Erasmen yang berbahagia. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai materi cara pengelolaan keragaman pada organisasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Wahyudin sebagai moderator di kelompok ini, dan begitu pun juga saya di sini tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Dede, yang kedua Fajar Azkia Cahya Al-Aulia, yang ketiga Muhammad Wahyudin, saya sendiri, dan yang keempat Satya Nurjana, dan yang kelima Yayah Munawaroh. Baik, materi yang akan kita bahas di sini, materi yang pertama dia ada keberagaman dalam organisasi, yang kedua kebijakan peluang bekerja yang sama, yang ketiga faktor-faktor yang memicu kepuasan kerja karyawan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dalam hati menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Acara selanjutnya penyampaian materi kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keberagaman dalam organisasi. Nah, apa sih keberagaman dalam organisasi itu? Diversity atau manajemen, keragaman merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia yang lebih berfokus pada bagaimana manajemen organisasi mengelola diversity atau keragaman dari ketenaga kerja yang mereka miliki, sehingga mampu menjadi suatu kekuatan atau mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Keragaman adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Sedangkan organisasi adalah sekelompok orang dalam suatu wadah yang memiliki tujuan bersama. Keragaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting pada saat ini. Dengan adanya keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan tersebut. Menurut Bangun tahun 2012, manajemen keragaman merupakan langkah yang diambil untuk memaksimalkan potensi keragaman dengan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh individu, seperti gender, umur, masa kerja, disabilitas, agama, identitas budaya, ras dan etnis, dan lain-lain untuk mencapai kinerja yang efektif. Thomas tahun 2012 memberi penjelasan bahwa manajemen keragaman adalah kesanggupan individu dalam membuat suatu keputusan yang berkualitas berkaitan dengan kesamaan di tengah perbedaan agar tidak menimbulkan ketegangan. Dalam mengelola keberagaman, hal yang bisa dilakukan oleh organisasi yakni yang pertama yaitu mengubah struktur dan kebijakan serta menyesuaikan memfasilitasi untuk pendukung keberagaman. Yang kedua ada meningkatkan kepedulian terhadap pelecehan seperti kebijakan yang memberikan sanksi dan kebijakan pencegah pelecehan. Yang ketiga ada multikultural team, yakni menempatkan tim bersama terdiri dari anggota fungsi berbeda, menghasilkan pemecah dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat ada jaringan kelompok kerja. Nah, misalkan melakukan aktivitas seperti pertemuan, mentoring, pertemuan jejaring, pelatihan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada komitmen manajemen puncak. Strategi keberagaman berperan dalam pengambilan keputusan atau kepentingan tertinggi. Hal yang harus dipastikan adalah keberagaman dan inklusi adalah bagian dari tujuan dan strategi organisasi, termasuk ketika menghadapi tantangan ekonomi. Organisasi yang harus menghadapi dan berkomitmen kuat dalam inklusi dan keberagaman. Yang keenam ada pembimbingan, yakni proses anggota organisasi berpengalaman dan memberikan saran kepada anggota yang kurang berpengalaman. Mentor yang baik menyediakan instruksi, saran, dan kritik konstruktif serta meningkatkan potensi dan keahlian anggota. Ketujuh ada pelatihan keterampilan keberagaman dengan pelatih khusus dan mendidik pekerja terkait pentingnya keberagaman dan keterampilan untuk kerja. Terus yang kedelapan ada kelompok sumber daya pekerja yang terdiri dari pekerja yang terhubung dalam beberapa dimensi. Menurut Bangun tahun 2012,
menyimpulkan terdapat 5 langkah dalam mengelola keragaman sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan, yaitu yang pertama ada kepemimpinan yang kuat atau provide strong leadership, terus menilai situasi, access the situation, terus ada memberikan pelatihan dan pendidikan keragaman atau provide diversity training and education. Yang keempat ada mengubah budaya dan sistem manajemen, change culture and management system. Terus yang terakhir ada melakukan evaluasi program keragaman, yaitu evaluate the diversity management program. Ada juga dalam sebuah organisasi, untuk memperoleh manfaat dari sebuah keanekaragaman, organisasi perlu melakukan pengelolaan keanekaragaman dengan tepat. Nah, keragaman dalam organisasi akan dapat bermanfaat dengan menciptakan lingkungan yang adil dan aman di mana setiap individu mempunyai akses terhadap peluang dan tantangan yang sama. Yang pertama ada perspektif berbeda menghasilkan hasil lebih baik. Terus yang kedua ada berbagai solusi, dan yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Tantangan dalam mengelola keberagamaan. Yang pertama ada personal bias yang umumnya terlihat dari berbagai perspektif. Hasilnya ialah bisa berupa kecurigaan, pendapat, keyakinan, atau pertimbangan yang disarankan sebelumnya terhadap seluruh orang yang bisa didasarkan pada keberagamaan seperti gender, ras, usia, dan lain-lain. Faktor utama persangka tersebut yakni stereotipe yang menetapkan seseorang karena persepsi, misalnya menikah lebih baik daripada belum menikah. Prasangka tersebut bisa mengaruhi pada seseorang memperlakukan orang menjadi anggota kelompok tertentu tidak sama dan menyebabkan adanya diskriminasi. Yang kedua ada selain faktor stereotip, terdapat faktor lain yakni etnosentrisme yang merasa diri superior dari orang lain bisa berdasarkan kelompok atau budaya lain. Yang ketiga ada glass ceiling, adalah hambatan yang tak terlihat yang memisahkan minoritas dari lainnya. Contohnya adalah melihat praktek organisasi yang menghambat kemajuan untuk memperoleh posisi tertentu. Selanjutnya yaitu kebijakan peluang bekerja yang sama. Peluang kerja yang sama atau Equal Employment Opportunity atau EEO adalah prinsip kesetaraan di mana setiap pekerja mendapat hak, pengakuan, dan kesempatan yang sama dalam bekerja dan mengembangkan karir. Pekerja berhak mendapatkan kompensasi atau promosi jabatan berdasarkan pertimbangan pendidikan, pengalaman, kecakapan, dan kinerja atau kontribusi terhadap organisasi bisnis, bukan berdasarkan sentimen primordial. Membangun kebijakan EEO. Sebagai tindak lanjut dari membangun komitmen, perlu dikembangkan kebijakan mengenai EEO dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, perumusan kebijakan internal perusahaan mengenai program EEO sedapat mungkin mendapat dukungan secara penuh dari semua tingkat manajemen dalam perusahaan dan sepanjang menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai contoh, kebijakan EEO dimasukkan ke dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Yang kedua, kebijakan perusahaan mengenai EEO sedapat mungkin dipublikasikan secara luas, antara lain melalui papan pengumuman, brosur, masukan dalam salah satu materi ceramah, atau materi perkenalan pada saat dilaksanakan induksi materi untuk rekrutmen dan seleksi bagi tenaga kerja baru melalui naskah iklan. Dan yang terakhir, menyusun rencana aksi. EEO tidak hanya sejalan dengan misi pemerintah dalam pemerataan dan perluasan kesempatan kerja, tetapi juga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, keuntungannya yaitu yang pertama, mendorong produktivitas. Seleksi karyawan berdasarkan kompetensi dan kualitas individu akan menjamin perusahaan mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan organisasi perusahaan. Yang kedua, alternatif tenaga kerja yang lebih banyak. EEO memungkinkan perusahaan memiliki banyak pilihan di pasar tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas karyawan. Kesetaraan upah, keterbukaan jenjang karir, dan kesempatan yang sama dapat membuat karyawan betah bekerja di perusahaan ketimbang pindah kerja. Dan yang terakhir, membantu perusahaan lebih efisien.
Semakin rendah turnover karyawan, maka semakin sedikit pengeluaran perusahaan untuk biaya pengrekrutan. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memicu kepuasan karyawan. Kepuasan kerja merupakan perasaan positif hasil dari evaluasi terhadap karakteristik pekerjaan. Kepuasan kerja menurut Lodge 1969 meliputi aspek afektif, kognitif, dan perilaku. Perasaan atau afektif positif menggambarkan bahwa kepuasan kerja merupakan ungkapan atas apa yang ada di dalam hati seseorang dalam menilai sesuatu yang dilakukannya baik secara individu maupun bersama. Kognitif atau sensation, perception, conception, sebagaimana Lodge 1969 menggambarkan bahwa pada dasarnya kepuasan kerja adalah sebuah ungkapan atas apa yang dirasakan atau sensation, apa yang dipersepsikan atau perception, dan apa yang dipikirkan atau conception. Ketidakpuasan muncul ketika ada kesenjangan antara harapan individu terhadap organisasi terhadap kebutuhan yang diterimanya setelah bekerja dalam organisasi. Kepuasan kerja merupakan perbandingan antara kontribusi individu dan imbalan yang diterimanya. Jika dilihat dari aspek waktu, maka kepuasan kerja dapat dirasakan atau dapat terjadi pada saat imbalan yang diterima individu sama atau lebih besar dari harapan terhadap kontribusi yang diberikan individu terhadap organisasi. Setiap orang yang bekerja akan melibatkan dua belah pihak, yaitu dirinya sendiri dan organisasi. Sehingga kepuasan kerjanya juga akan dipengaruhi oleh dukungan organisasi. Selanjutnya yaitu upaya meraih kepuasan. Kepuasan kerja pegawai akan muncul apabila faktor-faktor pengganggu atau penghambat seperti karakter pekerjaan, teman sejawat, kondisi kerja, gaji, upah, promosi, kepemimpinan, dan keadilan atas hak-hak pegawai bisa terpenuhi sesuai dengan harapan atau ekspektasi. Semua pegawai yang bekerja dalam suatu organisasi pada umumnya akan mengalami proses rekrutmen, seleksi, penempatan, dan peningkatan karir sesuai jalur yang telah diprogramkan. Dalam proses seleksi inilah, pegawai yang diterima biasanya menginginkan jenjang karir yang tinggi, sistem penggajian yang adil, dan perlakuan pimpinan yang manusiawi merupakan harapan selama bekerja. Seorang pegawai selama bekerja dapat merasa puas, bahkan sangat puas pada satu aspek, namun sangat mungkin tidak puas pada satu atau lebih aspek yang lain. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada ganjaran. Ganjaran yang diberikan kepada pegawai dapat berupa gaji, upah, bonus, dan kesejahteraan lain yang bersifat ekstrinsik, serta ganjaran yang berupa pujian, penghargaan, apresiasi, rasa hormat, dan bentuk empati lain yang bersifat intrinsik. Ganjaran atau upah dalam bentuk materi bagi pegawai di banyak negara menempati urutan tertinggi sebagai faktor kepuasan kerja. Faktor lain dalam bentuk non-materi seperti pujian dan apresiasi dapat memberikan pengaruh positif dalam bekerja. Selanjutnya di sini ada dukungan organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui penyediaan peralatan kerja, fasilitas ibadah, kantin, ruang kerja yang terang, bersih, sejuk, dan sistem ventilasi udara yang baik dapat mendukung terciptanya perasaan senang dan puas para pegawai dalam bekerja. Dalam situasi tertentu, kondisi kerja yang terlalu dingin, terlalu panas, terlalu ramai, terlalu sepi, terlalu gelap, dan terlalu terang bisa menimbulkan konflik antara pegawai yang menyebabkan ketidakpuasan dalam bekerja. Selanjutnya di sini ada kerjasama antar pegawai. Pegawai yang bekerja dalam suasana keakraban dan saling membutuhkan satu sama lain akan melengkapi perasaan senang dan puas dalam bekerja. Sikap ramah, persahabatan, kehangatan, dan perhatian yang diterima atau dirasakan oleh para pegawai dari para atasan atau pimpinan sebenarnya bisa membangkitkan perasaan puas terhadap hasil kerja yang dilakukannya. Selanjutnya di sini ada komunikasi atasan bawahan. Cara bawahan memandang perilaku atasan dapat secara positif atau negatif mempengaruhi kepuasan kerja. Perilaku komunikasi seperti efek ekspresi wajah, kontak mata,
Ekspresi vokal dan gerakan tubuh sangat penting untuk hubungan atasan-bawahan. Kedekatan nonverbal dari atasan membantu meningkatkan keterlibatan interpersonal dengan bawahan yang berdampak pada kepuasan kerja. Baik, di sini ada rangkuman. Keragaman dalam organisasi merupakan keberagaman atribut dan karakteristik individu dalam suatu lingkungan kerja yang mencakup perbedaan gender, usia, agama, etnis, budaya, pengalaman, dan lainnya. Manajemen keragaman sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk mengelola keberagaman tersebut agar menjadi kekuatan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Kepuasan kerja merupakan sikap, tindakan, kognisi, perasaan senang, ungkapan afeksi atau kesenjangan antara apa yang telah diperoleh dengan apa yang telah didapatkan. Selain itu, bagi para pegawai, kepuasan kerja juga merupakan sikap dari setiap individu mengenai pekerjaan yang dikerjakan dalam setiap harinya.